Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi tentang list. Kali ini kita akan membahas tentang list multidimensi. Mari kita mulai dengan bismillah agar belajar menjadi berkah. Oke, kali ini melanjutkan pada pembahasan sebelumnya terkait dengan list di Python. Kita akan membahas lagi lebih dalam seperti apa itu list dan apa fungsi dan manfaatnya. Jadi list itu selain yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu list satu dimensi karena dia hanya satu baris gitu ya. List multidimensi itu terdiri dari dua atau lebih elemen. Nah, di sini bisa kita pelajari juga kalau di algoritma pemrograman itu ada yang namanya array ya, ada array juga multidimensi. Nah, di list ini sama seperti array, dia terdiri dari baris dan kolom. Baris itu yang mendatar dan kolom itu yang atas bawah gitu ya. Dan di dalam list ini kita sama akan gunakan bracket untuk menyimpan data di dalam list itu. Nah, seperti apa pembuatannya dan bagaimana prosesnya, mari kita buka bersama-sama program kode editornya. Oke, sudah kita buka. Kita bisa perbesar dengan Ctrl B ya, agar tabnya ini hilang, sidebarnya yang di sini, explorernya. Oke, saya buat keterangan dulu tentang latihan pertemuan ke-11 ya. List multidimensi. Oke. Nah, pertama, untuk menginisiasi sebuah list multidimensi, kita bisa membuat misalkan matriks seperti ini. Ini adalah nama listnya ya. Matriks, kemudian dibuka dan ditutup dengan bracket. Kita misalkan ingin membuat matriks 2x2. Ini misalkan, nah seperti ini bisa. Bagaimana mencetaknya? Kita bisa cetak dengan print matriks. Langsung kita jalankan, maka akan tercetak seperti ini. Atau ini kita juga bisa membuat matriks dengan lebih mudah terbaca gitu ya. Matriks 1 misalkan, atau matriks ya, oke lah 1 sama dengan kita buat multibaris ya. Sorry, bukan kurung kurawal. Bracket. Nah, oke. Kemudian kita enter. Di dalamnya kita bisa menambahkan nilai lagi gitu. Misalkan 3x3 ini kali ini. Koma. Ini nilainya bebas saja ya. Misalkan 3x3 ini matriksnya. Oke, pakai koma ya. Karena kalau pakai titik nanti akan dianggap sebagai koma. Oke, selesai. Apakah ini bisa dicek di print? Oh ya, belum. Kita belum buat printnya ya. Kita belum buat printnya. Nah, untuk cara ngeprint yang kedua, ini jadi kita bisa gunakan for. Atau yang pertama ini, kalau ini berarti akan mencetak sendiri. Kalau yang ini kita cetak secara nilainya gitu ya, menggunakan bantuan for x atau for baris ya. For baris biar nanti mudah. Baris di in range sepanjang dimulai dari 0 sampai sepanjang matriknya. Berarti di sepanjang matrik itu berarti len matriks 1 gitu ya. Nah, seperti ini. Titik 2. Ini var untuk baris. Kemudian kita buat for untuk kolom. For untuk kolom in range dari
0. Kenapa 0? Karena dimulai dari indeks ke 0 gitu ya. Len matriks 1 0. Nah, yang ini artinya adalah kita akan mengakses ya kolom, di mana kolom itu jaraknya adalah dari 0 sampai sepanjang baris pertama. Nah, ini matriks ke 0 ini kan berarti ini ya 351 ya. Dan seterusnya gitu. Jadi ketiga berarti 0 sampai 3 juga karena totalnya kan 3 gitu kan. Titik 2. Kemudian kita cetak print matriks 1, yang mana matriks 1 ini adalah baris dan kolom. Oke. Kalau seperti ini saja bisa nggak? Kita coba ya. Nah, bisa. Berhasil mencetak tapi secara tampilan kurang bagus ya. Secara tampilan kurang bagus. Bisa kita tambahkan ini. N sama dengan, nah ini nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke. Ini juga kurang bagus, kurang sempurna karena maunya kan biar 3 gitu ya. Kita bisa tambahkan koma print, ini biar ganti baris ya, biar ganti baris backslash n seperti ini. Ups, ini enter ya. Oke. Di luar ya, sorry, di luar for, karena ini artinya kalau kita print di sini berarti dia akan tetap masuk di dalam bagian dari ini kan. Kalau di luar ini berarti dia akan ini keluar dulu, cetak satu baris, kemudian keluar ganti baris. Seperti itu prosesnya. Cetak dulu 351, ini 351, kemudian habis baru cetak ganti baris, kemudian cetak baris kedua, kemudian ganti baris ketiga, seperti itu. Hasilnya nanti seperti ini. Sudah sesuai dengan yang diharapkan. Ini tadi sudah di yang atas ya, yang ini ya. Itu ini cara untuk menginisiasi dan mencetak atau mengakses dari matriks atau list multidimensi. Oke, kita lanjutkan. Di sini di latihan ke-7 ya. Latihan 11.7.7 kita akan membuat sebuah program untuk input atau menginputkan data ke dalam array, ke dalam list multidimensi ya. Input data atau item ya ke list multidimensi. Oke. Yang pertama kita inisiasi dulu. Misalkan ini adalah matriks berordo 2 misalkan ya. Ordo 2. 2 kali 2 artinya. Berarti kita akan membuat 2 bracket di dalam bracket ini. Oke. Kemudian kita buat barisnya 2 gitu ya. Kemudian kolomnya nanti dinamis. Kolomnya tipenya adalah integer dengan data input kolom. Oke. Kemudian sorry. Ini bukan function ya. Kemudian kita buat program untuk inputannya. Inputan dengan for. Ini perulangan ya, pakai looping ya. For B ini baris artinya in range 0 sampai baris. Maka untuk kolomnya for K kita buat variabel K gitu ya. K in range 0 sampai kolom ya, 0 sampai kolom. Kolomnya berapa? Dinamis nanti. Maka kita masukkan itemnya. Item sama dengan datanya integer juga ya. Berarti kita buat integer input
item. Oke, atau ini bisa dibuat gini, item ke ini ya, format apa ini, K. Oke. Nah, ini kemudian kita coba ya. Error gak? Oh, nggak error, sip. Kolom 3, item ke 0, 3 3 3 2 2 2. Woi, kita coba cetak ya. Kita coba cetak di sini. Print matrix 2 aja, 2 kali 2 ya nih. 2 2 2 2. Kosong. Kenapa kosong? Oh iya, lupa. Ini ya. Ini sudah inputannya sudah, tapi disimpan di mana belum? Kita buat seperti ini. Kita panggil dulu matrix ke baris, insert, pakai insert ya, bukan append ya. Insert K, kemudian isi. Artinya masukkan data ke dalam matrix atau ke dalam list di baris ke 0, karena ini 0, awalnya 0 FB ya. Baris ke 0 yaitu apa, kolom ke berapa? Kolom ke K. K ini adalah indeksnya atau indeks untuk kolomnya. Berarti 0 0 gitu ya. Nanti kemudian 0 1 0 2. Setelah habis 1 0 1 1 1 2 gitu. Isi bukan kok isi. Item. Item. Oke, kita coba lagi. Kita coba kolomnya 2 baris. 2 2 1 1. Oke, berhasil ya. Oke, berhasil. Oke, selanjutnya kita akan coba penjumlahan matriks ya. Yang mana ini nanti kita akan buat ordo 2. Jadi pertama kita inisiasi variabelnya terlebih dahulu. Inisiasi variabel. Yang pertama adalah matriks 1. Matriks 1 ini sebuah list berordo 2. Ini ya. Ini kita kopas. Ini ada 3 ya. Yang nanti 1 2 ini kita jumlahkan dan disimpan di matriks 3 gitu ya. Nah, penjumlahan matriks itu simple. Kita hanya tinggal menginisiasi saja. Yang akan membuat tidak simple itu ketika nanti inputannya dinamis. Misalkan gini, kalau ini sudah saya inputkan, ini misalkan kita beri nilai langsung saja 5,2 gitu ya. Kemudian ini kita juga beri nilai 4,2. Kemudian ini kita beri nilai 2 gitu ya. Ini gimana sih? Wes. Ini 2 2. Oke. Nah, cara menjumlahkannya kita hanya perlu pakai penjumlahan biasa, langsung pakai operasi penjumlahan saja menggunakan for ya, menggunakan for. Kenapa? Karena tetap ada baris dan kolomnya gitu kan, sama seperti ini. Ini kita copy paste saja. Nah, oke, kita copy paste. Baris kolom range-nya berapa? Pakai sepanjang metrik ya, berarti len matrix 1 misalkan. Sebenarnya panjangnya metrik 1 dan metrik 2 kan sama ya. Jadi ini bisa kita kopas. Nah, kayak gini aja. Oh sorry, metrik 1
kolom ke B. Baris ke B maksudnya. Kemudian kita ini bukan input lagi tapi langsung dijumlahkan. Penjumlahan. Nah, ini penjumlahan matriks 1 yang diwakili oleh gini, baris dan kolom dijumlahkan dengan matriks 2 baris dan kolom. Kemudian hasil dari penjumlahan itu dimasukkan ke matriks 3. Insert penjumlah. Sorry. Ini K ya, bener ya, masih K ya. K, karena ini indeksnya kan. Ini adalah penjumlahan. Sudah selesai. Nah, kalau mau cetak tinggal print matriks 3. Oke, kita coba. Set. Tuh, bener gak? 5 tambah 2, 7. 2 tambah 3, 5. 4 tambah 2, 6. 2 tambah 2, 4. Oke, benar, selesai. Simple ya, simple. Oke, kita next level ini. Kita buat biar tidak simple. Ini bagaimana kalau misalkan untuk matriks pertamanya itu kenapa ini? Sorry. Kenapa? Kalau matriks pertamanya itu kita buat menggunakan inputan dari keyboard misalkan. Nah, misalkan gini, untuk matriks pertamanya itu dinamis. Caranya gimana? Ini tantangan ya nanti ya untuk membuat dinamis juga untuk matriks 2-nya. Ini untuk matriks 1 input matriks 1 dinamis dari keyboard ya inputannya. Oke. Kita buat variabel baru namanya ordo 2 gitu ya, karena 2 kali 2 aja, simple. Nah, cara gimana? Tinggal kita kopas ini sama, kita kopas, range-nya adalah sepanjang metrik 1 ya, kemudian K-nya juga sepanjang matriks sama, ini sama 2. Kemudian kontennya ini kita ganti, ini adalah item atau isinya gitu ya. Itemnya adalah berupa inputan integer. Kenapa integer ya? Biar angka aja. Input item ke, kita pakai format ya, ke spasi kemudian titik format K. Oke. Kemudian ini item. Ini tetap matriks 1 ya. Jadi matriks satunya nanti inputan dari keyboard. Item matriks 1 ke berapa gitu ya. Oke, kita cek. Set. Ini kenapa? For matrix. Oke. Kenapa tidak mau? Item input. Dia harusnya mau ya. For, coba lagi. Kita clear dulu.
Atau kita print aja dulu di sini. Print matriks 1. Nah, gini ya. Nah. Set. Matriks 1 kosong. Item matriks 1. Matriks 1 B intep insert K. Range. Ini saya ganti aja ordo ya. Kenapa? Karena sudah standar ordo. Karena datanya kosong tadi. Nah, bisa kan? Alhamdulillah. Item ke satu. Misalkan ini itemnya kita ikuti yang matriks 2 ya. 2 3 2 2. Set. 2 tambah 2 4. Ya kan? 3 tambah 3 6, 2 tambah 2. Ah, ini hasilnya benar. Nah, oke. Itu tadi adalah penjumlahan. Sekarang untuk latihan 9, latihan 9 silahkan nanti tugasnya buat operasi pengurangan. Operasi pengurangan list ordo 3 dengan inputan kedua matriks dinamis. Nah, sip. Jos ya. Oke, itu nanti tugasnya ini. Silahkan dibuat. Ini saya sembunyikan. Set. Nah, ini nanti tugasnya dilengkapi ya sampai latihan 9. Ini yang pertemuan kemarin kita list 1 dimensi, ini list 2 dimensi. Oke, itu saja. Semoga tetap semangat mengerjakan tugas-tugas dari rumah. Bisa ditanyakan jika ada yang kurang paham. Kita cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.